Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalian telah mempelajari ukuran letak pada data tunggal. Dan saat ini, kalian akan mempelajari ukuran letak pada data berkelompok. Nah, kita gunakan data yang telah kalian gunakan dulu untuk mempelajari ukuran pemusatan data. Nah, di sini nanti kita coba hitung bersama-sama bagaimana Q1-nya, Q2-nya, Q3, desil keempatnya, desil ke-7, persentil ke-30, dan persentil ke-70. Nah, terkait dengan ukuran letak data, maka kan diperlukan urutan. Maka, kalau ini data berkelompok, kalian memerlukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Persis seperti kalian menentukan median. Jadi median, kuartil, desil, persentil itu sepola. Tidak memerlukan kolom yang lainnya, hanya menambah kolom frekuensi kumulatif. Nah, di situ kalian memerlukan kelasnya. Kelas itu artinya nanti kuartil, desil, atau persentil tadi itu ada di baris keberapa atau ada di kelas keberapa. Polanya mudah. Untuk kelas Q1 itu adalah seperempatnya. Kelas Q2 itu adalah 2/4 atau setengahnya. Jadi Q2 itu kan sama juga median. Ya, kemudian kelas ketiga yaitu 3/4-nya. Kalian cari. Di sini untuk kelas ke Q1 itu ketemu 12,5. Kalian cari 12,5 itu ada di baris kedua. Kalian tidak bisa memilih baris pertama karena baris pertama frekuensi kumulatifnya 11, artinya baru urutan 1 sampai urutan ke-11. Urutan ke-12 lebih itu ada di baris kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kelas Q3 diperoleh 25. 25 itu juga tidak bisa memilih baris kedua, karena baris kedua itu baru urutan ke-24. Maka kelas Q2-nya itu ada di baris ketiga. Ini kalian tandai saja. Nah, kemudian untuk kelas Q3 diperoleh 37,5 ya, yaitu baris keempat. Ini kelas ketiganya. Nah, kemudian setelah ketemu kelasnya itu baru kelas, belum kuartilnya. Kalian gunakan rumus kuartil untuk menentukan masing-masing kuartil tadi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan Q1. Q1 itu polanya sama, jadi polanya juga sama seperti median, kuartil, desil, persentil. Nah, Q1 itu adalah LQ1. LQ1 adalah tepi bawah kelas Q1, yaitu mengarah kepada baris tadi yang ditunjuk. Ya, kemudian ditambah dengan ini, polanya sama. Ini frekuensinya adalah seperempat frekuensi, kalau Q2 setengah frekuensi, ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Ya, kalian masukkan saja lebar intervalnya itu adalah 7 ya, sehingga diperoleh Q1-nya adalah 23,45, kemudian kuartil keduanya 30,28. Nah, hal ini logis. Kalian lihat tadi bahwa kelas Q1-nya ada pada baris kedua. Baris kedua itu intervalnya adalah 23 sampai 29, sementara Q1 didapatkan 23,45. Kan masuk ke interval. Begitu juga dengan Q2. Q2 itu ada di baris yang intervalnya 30 sampai 36. Ini baris ketiga ya, bukan kedua. Baris ketiga, maaf, baris ketiga diperoleh 30,28 sesuai dengan intervalnya. Kita lanjutkan. Nah, menentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Nah, polanya sama. Ini nanti 3/4 frekuensi. Nah, didapat 40,44. Nah, ini juga menjadi logis karena kelas Q3 tadi telah kalian tentukan bahwa kelas ketiganya ada di baris 4. Keempat pada interval 37 sampai 43. Nah, hitungan kalian adalah 40,44. Jadi, kalian bisa mengira-ngira nanti hasil akhirnya itu ada pada kelas yang telah
ditemukan. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau menentukan desil. Nah, untuk desil itu polanya sama, ya, baik data tunggal maupun data berkelompok polanya sama. Desil keempat berarti kelasnya itu ada pada kelas ini, desil keempat, 4 per 10. Jadi ketemu 20. 20 itu ada pada ini, ya, baris kedua. Ini tidak kepakai ya, ini tidak kepakai. Nah, kemudian kalian masukkan rumus desil. Polanya sama. L D4 berarti tepi bawah pada kelas D4. Jadi penting untuk menentukan yang pertama itu kelasnya dulu. Karena kalian memerlukan tepi bawah di sesuai kelasnya itu. Nah, di sini polanya kan 4 per 10. Ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Nah, diperoleh 27,35. Nah, kelasnya di sini. Nah, ketemu 27,35. Kan logis dengan interval yang ditemukan tadi. Baik, kita lanjutkan untuk desil ke-7. Desil ke-7, 7 per 10. Kalian masukkan rumusnya, ditemukan 38,25. Tadi kan kelas desil ke-7 itu di sini. Ya. Ya. 35 itu ada pada saat frekuensi kumulatifnya 41. Mudah ya. Jadi kalian tidak banyak menghafalkan rumus. Kita lanjut ke persentil. Nah, persentil, misalkan mau menentukan persentil ke 30, P30. Letaknya adalah ini, 30 per 100. Ya, ketemu 15. 15 itu ada di mana? Ini loh di sini. Ada di baris kedua. Kalian masukkan ke sana, ke rumusnya tadi, ini polanya di sini, perbedaannya. Asal ketemu kelasnya, pola rumusnya sama, kalian bisa menentukan. Sampai akhirnya ditemukan persentil ke-30 adalah 24,65. Sesuai ya dengan kelas yang ditemukan. Begitu. Nah, selanjutnya persentil ke-70. Nah, persentil ke-70 kelasnya itu adalah 70 per 100. Ketemunya 35. Urutan ke-35 itu ada di mana? Ya di sini. Di sini ya. Kemudian kalian masukkan di sini ke rumus persentil 70 sehingga ditemukan 38,25. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian, kalian dengan mudah bisa menentukan ukuran letak suatu data pada data berkelompok yang polanya itu mirip. Mirip itu tidak sama ya. Nah, tinggal kalian pahami letak datanya. Nah, setelah itu nanti menyesuaikan karena letak data tadi akan menentukan tepi bawah yang dipakai. Begitu ya, silahkan nanti kalian ulang-ulang penjelasan ini dan nanti kalian latih dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serupa dari buku yang kalian miliki. Terima kasih perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.